Oke, mungkin sebagian dari kalian sudah nggak sabar menunggu kehadiran dari model G-Shock GBA 900 ini sejak diperkenalkan oleh Casio beberapa saat yang lalu. Karena kabarnya model GBA 900 ini bakal memiliki beberapa kemampuan atau fitur baru yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan model sebelumnya, yaitu G-Shock GBA 800. Apalagi GBA 900 ini memiliki desain baru yang semakin kompak dan ringan. Jadi cocok banget menemani aktivitas apa saja yang kalian lakukan dari pagi hingga malam. Oke, penasaran dengan kemampuan dari G-Shock GBA 900 ini? Check it out. Oke semuanya, apa kabar? Hari ini seperti biasa, kami kembali hadir dengan sebuah jam tangan G-Shock buat kalian. Tapi G-Shock yang kami bawa hari ini, kami pastikan masih sangat grass, alias baru saja mendarat di tanah air. By the way, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, kami ucapkan selamat datang dan semoga review yang kami sajikan hari ini bisa membantu kalian dalam membuat keputusan untuk memilih jam tangan G-Shock terbaik buat kalian. Jika kalian masih ragu dengan model G-Shock mana yang akan kalian pilih, jangan khawatir karena kami akan terus memberikan review-review G-Shock terbaru buat kalian. Jadi pastikan kalian telah subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Dan pastinya kami selalu menghadirkan produk G-Shock bergaransi resmi dari PT GAP dengan masa garansi selama 2 tahun. Oke, sebelumnya mari kita lihat dulu penampilan dari G-Shock GBA 900 yang digadang-gadang menjadi jam tangan olahraga analog termurah dari G-Shock. Dengan lebar 48,9 mm dari bezel kiri ke bezel kanan, model ini masih termasuk pada kategori berukuran medium. Ini artinya model GBA 900 ini bakal cocok banget dipakai oleh siapa aja dari kalian yang punya tangan kurus ataupun besar. Dan tentunya jika kalian ingin beraktivitas atau berolahraga tanpa merasa terganggu oleh kehadiran jam tangan, maka desain yang kompak dan bobot yang ringan dari GBA 900 ini bakal bikin kalian happy. Oke, yang pertama adalah upgrade pada sisi software yang digunakan untuk fungsi mobile link dari G-Shock GBA 900 ini. Jika sebelumnya G-Shock GBA 800 masih menggunakan aplikasi G-Shock Connected, maka untuk model terbaru ini Casio telah membekalinya dengan aplikasi G-Shock Move. Buat kalian yang belum tahu, aplikasi G-Shock Move adalah aplikasi terbaru yang lebih canggih dan memiliki fitur yang lebih banyak. Aplikasi ini sendiri diciptakan untuk memberikan data dan informasi dari hasil latihan lari kalian selama menggunakan jam tangan tersebut. Yang kedua dan mungkin yang paling penting adalah G-Shock GBA 900 ini telah dapat mengukur jarak latihan lari kalian layaknya jam olahraga lari lainnya. Seperti yang kita ketahui, model G-Shock GBA 800 sendiri hanya dibekali dengan fitur sensor penghitung langkah kaki. Namun perlu kami garis bawahi kalau model G-Shock GBA 900 ini tidak menggunakan fungsi GPS dalam penghitungan jarak tersebut. Dari data yang kami peroleh, model ini masih menggunakan sensor akselerometer untuk memberikan estimasi jarak tempuh saat berlari. Tapi jangan khawatir karena G-Shock ini ternyata mampu terhubung dengan GPS pada smartphone kalian untuk mendapatkan penghitungan jarak yang lebih cepat dan akurat. G-Shock GBA 900 ini sendiri didesain agar selalu mencatat akumulasi jarak dan langkah kaki kalian setiap harinya. Fitur ini sendiri akan secara otomatis berfungsi tanpa harus kita aktifkan terlebih dahulu. Jadi begitu kita berjalan beberapa langkah, sensor pada jam ini akan segera berfungsi dan mencatatkan jumlah jarak dan langkah kaki kita yang akan diakumulasi dari pagi hingga malam hari. Dan keesokan harinya, angka-angka tersebut akan segera di-reset dan dimulai kembali dari angka kosong. Namun perlu kalian ketahui jarak dan langkah kaki harian tersebut tidak akan disimpan pada aktivitas di aplikasi G-Shock Move. Dan berbeda dengan model G-Shock GBD 100 dan GBX 100 yang memiliki interface yang lebih mudah diakses, pada model GBA 900 ini kita harus masuk ke mode stopwatch terlebih dahulu untuk memulai aktivitas olahraga lari yang akan tersimpan sebagai histori pada aplikasi G-Shock Move. Pada model ini selain menampilkan waktu, ada juga tampilan jarak yang ada pada bagian bawah. Tampilan jarak ini sendiri juga bisa kita ganti menjadi tampilan kecepatan atau pace kalian saat berlari.
Untuk memulai aktivitas lari kalian, cukup gunakan tombol Start untuk memulai penghitungan waktu dan jarak pada G-Shock GBA 900 ini. Tapi tunggu dulu guys, sebelumnya kalian harus membiasakan diri dahulu dengan tombol-tombol pada jam tangan ini. Karena jika tidak, bisa-bisa kalian mengakhiri aktivitas pada jam ini, padahal kalian berencana untuk melakukan jeda sebelum melanjutkannya kembali. Tombol Start pada jam tangan ini akan berfungsi sebagai tombol untuk memulai, melakukan jeda atau pause, dan bisa digunakan kembali untuk melanjutkan aktivitas yang kalian jeda sebelumnya. Dan untuk mengakhiri sesi latihan kalian, pastikan menekan tombol Start kembali untuk menghentikan perhitungan waktu. Lalu untuk menyimpannya, tekanlah tombol Lap pada sisi kiri atas dari jam G-Shock GBA 900 ini. Kalian akan melihat logo transfer data ke smartphone pada bagian LCD jam tangan ini yang diikuti dengan tulisan OK. Nah, ini artinya aktivitas kalian telah berhasil disimpan dan ditransfer ke aplikasi G-Shock Move. Selanjutnya, kita bisa membuka aplikasi G-Shock Move dan masuk pada bagian Activity yang akan menampilkan semua histori dari kegiatan lari kita. By the way, saat kami bilang berlari, itu artinya kalian bisa juga jogging ataupun hanya sekedar berjalan kaki. Semuanya tetap akan tersimpan dan memiliki data yang sama. Oke, pada bagian ini kalian bisa melihat detail dari aktivitas tersebut, dari mulai jarak dan waktu berlari, hingga data lainnya seperti kecepatan, kalori, dan sebagainya. Selain kemampuan yang telah kami sebutkan sebelumnya, model G-Shock GBA 900 ini juga telah mendapatkan upgrade seperti penambahan menu profile dari sang pengguna. Untuk mengaksesnya, kalian harus menahan tombol Lap sekitar 2 detik hingga bagian LCD mulai berkedap-kedip. Selanjutnya, tekan sekali lagi pada tombol Lap tersebut yang akan membawa kita masuk pada bagian profile. Menu profile ini sendiri terdiri dari beberapa menu seperti pengaturan jarak tempuh harian yang bisa kita ubah misalnya dari 5 km menjadi 6 km. Kemudian dengan tombol mode, kita akan masuk ke menu berikutnya yaitu jumlah kalori harian yang ingin kita bakar dan juga target langkah kaki yang ingin kita lakukan setiap harinya. Setelah itu, baru kita akan masuk pada profil diri kita seperti pengaturan tinggi badan yang bisa kita setting dalam ukuran cm maupun ukuran feet. Lalu menu berikutnya adalah pengaturan berat badan, jenis kelamin, dan yang terakhir adalah data waktu kelahiran kita. Oke, kita beralih pada bagian fisik dari G-Shock GBA 900 ini. Salah satu yang menarik perhatian kami adalah desain dan juga material dari tali jam tangan ini. Dengan bahan uretan yang sangat lembut dan fleksibel, membuat kami benar-benar merasa nyaman saat menggunakannya. Bahan tali jam ini sendiri, kami rasa cukup mirip atau bahkan sama dengan model yang digunakan oleh G-Shock GBD 100 dan GBX 100. Kemudian Casio juga menambahkan 2 lubang ventilasi besar yang bertujuan untuk memperbanyak sirkulasi udara ke bagian tangan. Tentunya ini agar kita merasa lebih adem saat melakukan olahraga. Dan terlepas dari benar atau tidaknya fungsi ventilasi tersebut, namun dari sisi desain, kami merasa ventilasi ini membuat G-Shock GBA 900 terlihat menjadi lebih modern. Lalu pertanyaan yang cukup penting adalah bagaimana dengan ketahanan dari baterai G-Shock GBA 900 ini, mengingat semakin kompleksnya fitur-fitur pada jam tangan tersebut. Oke, dari Casio sendiri dengan tegas telah menyatakan jika model ini memiliki kemampuan baterai yang mirip dengan model-model G-Shock sebelumnya yaitu sekitar 2 tahun. Hal ini tentunya sangat penting untuk menarik perhatian dan minat dari para pembeli. Karena salah satu keunggulan G-Shock selama ini ada pada ketahanan baterai tersebut. Oke, ini perlu diralat sedikit. Jadi sebenarnya bukan baterainya yang awet dan tahan lama, tetapi modul atau mesin jam yang digunakan Casio semakin efisien dan hemat energi, sehingga pemakaian baterai juga sangat irit. Oke, untuk keunggulan lain dari G-Shock GBA 900 ini masih mirip dengan para pendahulunya, seperti shock resistant, magnet resistant, dan water resistant hingga 200 meter. Jadi selain memperkuat ketahanan produk G-Shock secara terus-menerus, Casio mulai mengambil langkah untuk membenahi software mereka yang memang cukup tertinggal dari para pesaingnya. Cukup menarik untuk kita ikuti perjalanan mereka pada beberapa tahun mendatang. Dan sampai di sini review untuk G-Shock GBA 900 ini. Kami harap bisa membantu Anda dalam memutuskan apakah ingin membeli atau menunggu model lainnya dari G-Shock. Jika kalian memutuskannya untuk menunda terlebih dahulu, maka pastikan kalian telah subscribe dan membunyikan lonceng
agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Sampai jumpa dan terima kasih.